Shalom semuanya, saya Enos. Senang sekali saya boleh dikasih kesempatan untuk bersaksi di channel ini lagi. Saya akan menceritakan kesaksian yang baru saja saya alami dalam kurang lebih 1 bulan ini. Perkenalkan dulu terlebih sebelumnya, saya ini adalah seorang afiliator. Afiliat ini bekerja di media sosial tentunya, di 2 aplikasi. Saya juga adalah marketing di media sosial yang lain. Jadi saya mempergunakan media sosial saya kurang lebih ada 4 atau 5 untuk bekerja di rumah ya. Singkat cerita, pada tanggal 4 Desember ya kalau nggak salah, 4 Desember atau 3 Desember itu hari Rabu, Rabu atau Kamis ya, 3 atau 4 gitu ya. Saya agak lupa ya, padahal masih dalam bulan ini, nggak apa-apa ya. Itu tiba-tiba WA saya nggak bisa saya pakai untuk chat dan tidak bisa saya pakai untuk menerima chat. Setelah saya ngobrol sama suami, setelah saya dapat info dari teman-teman saya yang chat melalui suami saya baru sadar nomor saya itu di-hack. Di-hack itu maksudnya diambil alih ya, diambil alih oleh orang yang saya nggak paham. Saat itu katanya saya menghubungi banyak, eee, orang gereja, teman-teman, katanya saya bilang kalau saya ada di IGD, ada di rumah sakit, saya butuh ditemenin gitu. Padahal kenyataannya saya ada di rumah dan saya baik-baik saja. Lalu banyak yang menyarankan untuk, gini aja SIM card-nya dilepas, jangan diaktifin dulu, ada yang bilang, "Di-uninstall aja," gitu. Saya terbengung-bengong, bingung, kenapa ya, kenapa gitu? Karena ini awam banget buat saya gitu, saya nggak paham. Suami saya, dikit marahin saya, "Kan SIM card kamu, kamu simpen di mana kontaknya?" Saya simpennya di SIM card, "Kenapa nggak simpen di email?" Suami saya bilang begitu. Ya, mungkin saya boleh mengakui saya agak teledor ya, karena saya nggak tahu kalau bakal ada kejadian macam ini dan mungkin orang yang ambil alih ini sudah bisa akses kontak teman-teman saya juga gitu ya. Saya sedikit khawatir, takutnya nanti saya akan membuat kegaduhan, gimana ya? Tapi masih dengan bertanya-tanya dan berusaha semampu saya ya. Itu malam hari berlalu, paginya saya mencoba untuk meminta pertolongan melalui, nomor saya ditegaparinya ya. Tapi ada yang bilang, "Ini nggak bisa diurus lagi Ibu, karena nomor ini memang cepat atau lambat nanti akan ditiadakan," gitu. Jadi diusulkan mending di-uninstall aja, terus ganti nomor baru atau enggak tunggu aja 3 sampai seminggu. Siapa tahu nanti hack-nya sudah bosan dilepaskan, Ibu bisa pegang nomor Ibu lagi, ada yang bilang gitu. Baiklah, itu di waktu pagi, waktu siang saya mau masuk ke aplikasi saya yang depannya S ya, buat update, buat ngonten, buat, ya seperti itulah kegiatan saya sebagai affiliate. Waktu saya masuk ke aplikasi ini tiba-tiba nggak bisa. Tiba-tiba saya ini aplikasinya adalah aplikasi pengguna biasa, bukan aplikasi affiliate. Berbeda ya, eee, kalau yang bekerja di ikut affiliate di Shopee pasti paham. Yang pengguna biasa dan yang bekerja kayak gini tuh beda. Lah tiba-tiba saya, "Loh, affiliate saya hilang, akun saya mana? Akun saya buat jualan," gitu. Tak cari nggak ada. Terus tiba-tiba keluar. Terus, loh, perasaan saya nggak enak nih, saya coba ke aplikasi lain, ke aplikasi yang depannya T. Sama kayak gitu juga. Loh, kok akun saya hilang gitu? Saya coba ke aplikasi F ya, karena di aplikasi F saya marketing rumah, hilang juga. Terus aplikasi apa itu, yang I, ya yang 2 huruf itu loh, itu juga nggak bisa. Loh, kenapa ya? Kenapa? Masih bingung saya. Nah, saya baru sadar ternyata keempat aplikasi itu bertaut sama nomor saya. Jadi, saya kalau mau masuk ke aplikasi itu, ya pakai nomor itu gitu loh. Dan itu saling bertautan. Mungkin yang
Sama kayak saya suka ini bertaut sama aplikasi ini bertaut sama ini, mending saran saya mulai sekarang coba deh dilepaskan aja tautannya. Memang kayaknya lebih ringkes, lebih praktis. Kalau misalnya kita mau update apa gitu, satu posting ke-posting semua. Tapi kalau udah posisi kayak gini, sulit banget buat ngelepasinnya. Soalnya kalau mau nolongin aplikasi yang A, musti konfirmasi ke aplikasi satunya. Kita lari ke situ, aplikasi satunya musti dikonfirmasi. Sedangkan ini semua aplikasi empat-empatnya ini yang buat saya jualan, itu nggak ada. Saya masih terbengong. Lalu saya sadar, kalau aplikasi ini hilang, gimana saya bisa kerja? Padahal setiap harinya uang jajan lah katakanlah, itu saya andalkan dari sini. Anak-anak saya nanti gimana kalau mau jajan? Kalau saya nggak makan katakanlah nggak apa-apa ya, kalau anak-anak saya gimana? Kalau saat ini saya bisa bicara setenang ini, tapi saat itu saya rasanya penuh, sesek, bingung, takut, kayak gitu. Saya ngomong sama suami saya, ya suami saya bertanya, ngasih tahu, orang lain juga begitu, tapi semuanya tuh bikin saya kayak kebingungan sendiri, bingung saya. Setelah itu, siangnya, malamnya, saya kan masih bisa mengakses aplikasi itu dari email. Ada beberapa email yang masuk, beberapa owner brand yang biasanya kerjasama sama saya, itu memutuskan kerjasama. Saya bilang bahwa akun saya dicuri orang karena nomor saya tiba-tiba dihack. Mereka tidak bisa bertanggung jawab untuk itu. Saya tanya alasannya apa, kenapa putuskan kerja secara sepihak. Katanya satu dan lain hal. Berarti mereka nggak bisa kasih tahu alasannya. Mungkin mungkin orang yang ambil nomor saya iseng-iseng masuk ke beberapa aplikasi ini dan ternyata masuk dan ternyata aplikasi saya ini buat jualan dan ternyata follower-nya lumayan, mungkin dia buat main-main, gitu ya. Aduh saya, rasanya sayang banget, tapi mesti memutar waktu nggak mungkin gitu ya. Terus saya ambil kesimpulan, saya salah apa Tuhan? Saya ini bukan orang jahat loh, saya ini ikut pelayanan loh. Saya setiap harinya selalu mengusahakan setiap waktunya untuk melakukan apapun sesuai firman. Bicara, bertindak, berpikir. Mungkin kadang saya jatuh, tetapi saya tidak biarkan buat saya untuk lama berada di sana. Saya cepat-cepat membangunkan diri saya buat, "Oh, enggak, ini Tuhan nggak senang ini. Oh, Tuhan maunya begini." Saya selalu usahakan itu, tetapi saat kemarin itu saya sempat berpikir, "Apa salah saya Tuhan?" Dan akhirnya ada kejadian lagi, suatu waktu malam atau enggak sore itu tiba-tiba HP saya aktif, WhatsApp saya tiba-tiba aktif, dan masuk spam pesan banyak sekali. Yang kemarin mungkin teman-teman saya pada chat gitu ya, banyak banget dan ada aplikasi-aplikasi asing yang meminta kode OTP, yang sudah dikonfirmasi, yang sedang mengajukan pinjaman. Banyak. Aduh perasaan saya sudah nggak enak banget. Kenapa lagi Tuhan ini? Dah, dalam semalam ladang pekerjaan saya hilang oleh orang yang mungkin iseng, ya kan? Tapi saya masih nggak paham. Jadi saya tuh kayak orang bengong gitu loh, kayak orang di rumah tuh bawaannya pengennya rebahan, gak berbuat apa-apa. Meskipun itu aktualnya nggak bisa saya lakukan, saya punya 3 anak, saya musti antar jemput sekolah, saya musti melayani mereka. Tapi saya rasanya lemes, bingung mau berbuat apa. Saya sampai nggak bisa bilang sama Tuhan tuh nggak bisa saya, "Tuhan kenapa?" Nggak bisa ngomong.
Bisanya diem sama nangis karena, "Why?" Gitu loh, "What happened?" Gitu loh. Apalagi ya, ada apa ya Tuhan gitu, ada apa di depan gitu. Padahal saya beberapa waktu yang lalu sudah mempunyai rencana, ingin melamar pekerjaan, ingin, eee, memulai hidup yang baru dengan mulai bekerja aktif di suatu perusahaan gitu ya, bukan yang bekerja di rumah karena anak saya sudah cukup besar, sudah bisa saya tinggal bekerja. Jadi saya semangat dan optimis untuk memulai, pekerjaan saya yang memang aktualnya sebenarnya saya sudah wawancara dan sudah diterima ya, tapi lagi happy-happy-nya kenapa jadi patah hati begini gitu. Hilang, dijahatin, terus untuk keseharian zero karena suami saya bekerja, tapi memang kenyataannya kami sedang berada dalam fase berjuang. Jadi untuk makan pun tuh rasanya saya mengusahakan banget yang penting anak. Saya sama suami nggak makan nggak apa-apa begitu. Mmm, menguatkan mental untuk tetap senyum, tetap happy meskipun sebenarnya saya nggak lagi happy gitu. Saya nggak mau anak-anak saya ikut merasakan meskipun mungkin mereka kayak, "Iya mama ada apa ya?" Gitu, berasa mungkin, tapi saya mencoba menutupinya gitu ya. Setelah itu seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, ada aja, yang hack saya ini, dia berpindah ke aplikasi IG, dia nge-DM orang-orang, random ya, yang dia DM ya, ada orang gereja, ada teman, mengucapkan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik gitu, yang seperti mencemarkan nama baik saya gitu. Jadi saya seperti kayak dikuliti habis-habisan, malu, ya hati, ya fisik, ya pikiran, rasanya aduh capek banget Tuhan, capek. Tapi saya musti tetap sebenarnya saya ini, remuk redam, tapi saya masih tetap musti berjalan melakukan aktivitas, berusaha menjadi ibu yang baik, eee, saya menjadi leader di komunitas gereja, pelayanan tetap musti saya lakukan. Itu rasanya kayak kayak mengiris daging saya, Saudara, gitu. Tetapi setelah 2 minggu, 3 minggu terlewati, tiba-tiba Tuhan gantikan di saat saya tidak mencari bantuan gitu ya. Salah satu teman saya tiba-tiba bilang sama saya, "Yuk kamu ke kantor saya, kamu kerja jadi marketing di tempat saya." Saya nggak cari, saya nggak minta tolong, tapi dia hubungin saya, saya datang ke sana, saya wawancara dan, karena ini relasi ya, saya tidak membawa persyaratan apapun. Saya langsung diterima kerja saat itu juga, saya mulai bekerja di saat itu juga, dan saya mendapatkan, katakanlah uang sangu, uang saku. Padahal saya belum kerja loh, tapi saya udah dikasih uang saku ya, yang mestinya itu harusnya, saya pikir dapatkannya nanti ya, kalau orang bekerja itu dapatnya itu belakangan, tapi ini saya udah dapatkan di awal. Di hari pertama saya bekerja, saya nggak bersusah payah. Saya waktu kayak gitu saya ingat, "Wah Tuhan, saya merasa nggak menyesal waktu masa-masa saya sesek kemarin, saya nggak marah sama Tuhan," gitu loh. Cuma rasanya saya tuh kayak kayak linglung, kayak bingung gitu loh. Tapi saya nggak nyalahin Tuhan. Saya bangga sama diri saya sendiri, puji Tuhan, saya kemarin nggak marah sama Tuhan. Ternyata Tuhan masih tetap baik. Ya saya sebenarnya sudah tahu Tuhan baik, tapi saya selalu terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Lalu satu-satu Tuhan pulihkan,
Saya mencoba lapor, ke aplikasi yang ini melalui email bahwa akun saya dicuri, ternyata ada respon, konfigurasi ulang, saya ganti password, dan aplikasi saya yang jualan ini bisa saya dapatkan kembali. Owner-owner yang sudah putus kerja, yang beberapa brand skincare, saya memang bekerjanya itu di skincare ya, tiba-tiba Tuhan gantikan di, owner-owner yang persabunan. Tiba-tiba lagi Tuhan gantikan, Tuhan masukkan lagi kerjasama itu di owner fashion. Tuhan gantikan loh. Rasanya tuh setelah 3 minggu berlalu itu, wah ternyata Tuhan itu masih di samping saya gitu loh ya. Saya ingat ayat ini di Kolose pasal 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Kalau saya sedih, kalau saya sedang sesek, kalau saya sedang dalam masalah, seharusnya saya tetap puji Tuhan, sukacita. Saya lakuin itu bukan buat saya, bukan buat anak, bukan buat suami, buat Tuhan. Kayak gitu. Karena melalui penderitaan yang saya alami, saya tahu bahwa itu akan buat saya menjadi lebih kuat. Saya sekarang ada beberapa aplikasi yang belum saya dapatkan kembali. Tetapi saya tidak merasa bersedih atau susah hati kayak kemarin. Sukacita sekali yang saya rasakan ini. Dan tidak masalah, nomor saya pun masih di-hack, silahkan. Saya sudah ganti nomor baru, saya akan mulai dari nol. Kalau follower saya saja hilang, saya yakin Tuhan akan bisa berikan kembali follower saya. Kalau Tuhan izinkan saya memang kembali ke dunia affiliate. Kalau tidak, pasti Tuhan buka jalan di bidang lain, gitu. Jadi perbedaannya saya yang kemarin meskipun aplikasi saya belum kembali, nomor saya belum kembali, tapi saya bersukacita dan tidak seperti orang linglung lagi. Begitu saudara. Terima kasih, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa jadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati.